Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan tryout yang pertama ya. Bahasa Inggris, Bimbel UP PPG, guru bahasa Inggris bersama saya, Mr. IDP. Hari ini hari Minggu 5 Maret. Ya, jadi seperti yang pernah saya beritahu bahwa target saya adalah nanti teman-teman semuanya bisa lulus UP, lulus UP PPG, tentu juga dengan usaha yang terbaik yang kita berikan. Oke. Kita masuk soal nomor 1. To measure the students' learning achievement, the teacher can assess the students using tests that are developed based on some principle. Jadi ini mengenai prinsip-prinsip penilaian, ya, principles. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip penilaian. Ya. The degree to which the test actually measures what is intended to measure belongs to the principle of. Ya, jadi yang ditanyakan adalah degree to which the test actually measures. Ya. Jadi apa yang dites itu, itulah yang telah dipelajari, itu maksudnya. Yaitu yang mana teman-teman? Ya, validity, ya. Kevalitan. Oke. Jadi kalau reliability ini apa? Ini keandalan, ya. Baik itu keandalan siswa, sarana prasarana, ya. Contohnya kita ingin menguji listening skills, ya tentu suasananya harus mendukung. Authenticity itu sesuai dengan hal-hal yang berkembang, ya. Apa yang sedang menjadi in, contohnya gitu ya. Kalau practicality, ya ini kepraktisan, ya. Contohnya kita membuat jumlah soal itu harus wajar, itu salah satu dari praktis gitu ya, atau jenis-jenis tesnya. Kalau kita buat seumpamanya tes UPPBG semuanya dalam bentuk essay, ya itu tentu akan kesulitan gitu ya, mungkin dalam penilaiannya akan kesulitan. Oke, kita lanjut dulu soal nomor 2. Students are able to respond or criticize news reports orally. Jadi kata kuncinya di sini apa? Orally. Oke, dari hal ini yang berhubungan dengan orally yang mana? Dan juga response, berhubungan dengan respon. Ya. Tentu adalah ya responsive answer. Oke, kalau responsive answer itu kan langsung dia begitu ya teman-teman ya. Kalau yang ini tentu tidak ada unsur orally-nya. Kalau speech ini dia biasanya bukan mengkritik secara responsif. Ya, kita lanjut dulu sampai nomor 3 ya. At the time of learning, a teacher provides image of human digestive system. Then the teacher asks the students to mention. Kata kuncinya adalah to mention. Ya, nomor 3. Oke. The organs of digestive system according to the picture. These learning activities comes into the dimension of what knowledge. Ya, jadi ada beberapa dimensi pengetahuan. Dimensinya di sini tadi sudah saya kasih tanda menyebutkan. Kemarin sudah ada ini ya kita pelajari. Yang mana ini teman-teman? Nomor 3. Faktual. Ya, faktual. Oke. Jadi hanya sesuai fakta, tidak perlu peneraran yang lebih rumit gitu ya, hanya menyebutkan, menulis, ya, menulis, menyebutkan, mengulangi itu masuk dalam faktual. Kalau konseptual kemarin apa? Mengkategorikan. Kalau procedural knowledge apa? Seperti menyebutkan step-step gitu ya, metakognitif, ya, rangka berpikir. Ya, silakan nomor 1 sampai nomor 3 ada yang ingin diperjelas, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Jelas, Mister. Kita lanjut ya. Ini mengenai nomor 4 dan 5 mengenai kompetensi guru ya. Soal nomor 4 Bimbel UP PPG bahasa Inggris.
Teachers are obligated to have empathy. Ya, di sini ada empathy for others. Lalu toleransi for others. Ya. Jadi ini masuk dalam kompetensi apa? Pedagogi profesional tentu tidak mungkin ya. Oke. Lalu yang mana? Ya, yang mana ini Bapak Ibu? Sosial Ya, sosial. Ya. Oke, social competence nomor 4. Kita lanjut. Mastering the concepts. Oke, structure, scientific, technological, artistic method that overshadow coherence with teaching material. Ya, ada sini ya, teaching materials. Ada materi nomor 5. Oke, ini kompetensi apa? profesional. Ya, jadi kalau ada unsur-unsur materi, ya ini profesional ya. Kalau dia pedagogik itu metode-metode, termasuk penilaian, penguasaan siswa-siswa, memahami siswa-siswa, itu masuk pedagogik. Silakan, ada yang ingin diperjelas sampai nomor 5, teman-teman? Kalau di nomor 5 ini, kalau saya pilih pedagogik, karena di mana nih? Nomor 5 ya, nomor 5. Yang ada pengusahaan teknologinya, ada Masih metode. pedagogik awalnya. Metode. Oke. Ada yang ingin apa? Di sini Nah, silakan. materi yang spesifik. Ada materi yang spesifik. Jadi saya pilih pedagogi. Oke. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Silakan teman-teman. Ya, kita perhatikan di sini ya. Jadi di sini memang ada metode, methods, tapi di sini artistic method, ya. Lalu kita lihat yang mendominasi, ya. Di sini the concepts, ya, the concepts yang berhubungan dengan konsep yang berhubungan dengan materi, struktur yang berhubungan dengan materi, itu dia ya. Lalu scientific, ya, yang berhubungan dengan materi, teknologi yang berhubungan dengan materi, gitu dia semua. Ini di belakangnya dia coherent with teaching materials yang berhubungan dengan materi. Oke, itu dia Pak. Oh iya. Gitu. Oke Pak. Jadi kata kuncinya di sini yang terutama ini dia. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Ya. It is very useful as feedback about the learning process that has been done. Oke. Lalu, so that through information from the implementation of this evaluation, teacher will always improve the learning process. Ya, di sini always improve learning process. Oke. Jadi yang berhubungan dengan proses dari jenis-jenis evaluasi ini yang mana kira-kira ini? Formatif. Ya. Formative evaluation. Itu ya. Kalau sumatif ini overall ya, keseluruhan pembelajaran. Ya, biasanya di akhir. Oke, kalau yang ini diagnostik ini biasanya ada kelemahan-kelemahan gitu ya. Itu soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. A teacher wants to apply an appropriate authentic assessment. Okay. To evaluate what extent the students have already had speaking skills and are able to develop their critical thinking skills after studying argumentative text. Lalu yang ditanya, kita perhatikan ini. Ya. The authentic assessment of the respective skill that the teacher can do.
Bagaimana kita memahami soal ini? Yang mana kita bisa jadikan kata kunci pada soal nomor 7, teman-teman? Critical thinking. Iya. Bukan ya? Ada yang lain? Speaking skill, Mister. Ya, kita lihat sini. Yang pertama ada speaking skill. Terus, oke, critical thinking juga di sini termasuk ya, critical thinking skills. Oke. Jadi berdasarkan dua kata kunci ini, bagaimana kita memahami selanjutnya? Ya, Kayaknya ada hubungannya kalau dengan kita awal. berbicara mengenai critical thinking, apa yang berhubungan dengan critical thinking? Berarti ada pendapat atau ide yang berbeda, itu ya. Ya. Makanya di sini kita perhatikan different perspective. Jadi ya. Dan juga namanya to present masih berhubungan dengan speaking skill ya. Maka jawabannya echo. Itu ya teman-teman. Silakan sampai nomor 7 ada yang ingin kita perjelas, silakan. Jelas kayak Contohnya Bapak Ibu memilih yang lain supaya kita analisa gitu. Saya B, Mister. B ya. Nggak dilihat. Presenting a skillnya. summary of the argumentative text. Ya. Jadi Cuman kalau lihat to present a summary, maka di sini tidak ada hubungannya to develop students critical thinking skills ini ya. Oke. tidak ada juga analisis. Ya. Satu ciri critical thinking. Jadi di sini yang diharapkan oleh guru adalah murid-murid bisa develop their critical thinking skill. Jadi kalau mempresentasikan different perspective, ya itu berarti sudah membangun critical thinking. Critical thinking. Itu ya teman-teman. Kalau saya A. A, ya. Conducting group discussion about the writer's view in the text. Jadi sini mendiskusikan, ya ini dia kurang spesifik mengenai critical thinking-nya. Ya, jadi mereka mendiskusikan mengenai teks tersebut, jenis teks tersebut, yaitu di sini mengenai argumentative text. Ya, Pandangannya. ya jadi kalau mendiskusikan materi tersebut, ya belum tentu mereka membangun critical thinking mereka. Ya jadi kurang spesifik kalau yang A. Itu ya teman-teman ya. Maka itu yang A itu hampir mirip aja dia dengan C. Make a dialogue based on the content of the text. Ya kan lebih kurang sama. Makanya kalau ada jenis-jenis pilihan jawaban yang sama, ya itu kecil kemungkinan menjadi jawabannya. Ya ini kan seperti ini juga, conducting group discussion on what the text is about. Ini kan sama aja maksudnya dengan A ini. Itu ya. Maka yang pilihan E ini dia memang sudah spesifik sekali sesuai dengan kata kunci. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Soal nomor 8 dan 9 mengenai old and new information ya. Oke, kita lihat nomor 8. It is currently thought that the most of the universe matter in the form of stars. Lalu, based on the clauses
in the sentence, new information is. Oke. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa klausa ya, maka kita fokus ke klausa yang terakhir. Kemarin sudah pernah saya beritahu kalau ada soal mengenai old and new information, yang ditanyakan adalah new information, maka kita fokus ke kalimat terakhir atau bagian terakhir atau klausa terakhir. Di sini mulai klausa terakhir. Most of the universe matters is, ya. Batasannya itu adalah is yang, lalu bagian ini adalah yang merupakan new information. Kalau kita lihat di pilihan jawaban, maka kita fokus ke kata benda utamanya di sini. Ya, nomor 8, B. Oke, nomor 9. Worms its organic material and produce what is known as worm casting. Ini kata kerjanya ya. Biasanya yang membataskan old and new itu ya berada di kata kerja atau to be. Yang ditanyakan adalah new information-nya. Maka kita lihat di sini, yang ini bagian dari new information. Ya, maka worm casting. Silakan mengenai all and new information, ada yang ingin ditanya? Saya kira yang worm ini Jelas, Sir. sudah ada di bukan dia all information, yang worm. Ya, yang worm ya. Ya, jadi karena ini dia berupa apa Pak ya? Kalau dia ada lengkap di sini, maka kita pilih yang lengkap aja dia. Worm castings. Gitu Pak ya? Saya kira saya pilih A di sini karena saya pikir ini worm ini kata berulang. Oh. Sudah jadi all. Ya, ini dia istilahnya ini istilahnya bukan karena kata berulang. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, all kata ceritanya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, old and new information itu biasanya dibatasi oleh di sini kata kerja atau to be, ya. Maka yang bagian akhir ini merupakan new information. Ya. Jadi hal ini ya disebut dengan worm casting. Gitu Pak. Iya. Oke. Ya. Bisa kita lanjut teman-teman? Sayang. Lanjut. Oke. Lanjut, Mister. Soal nomor 10 kita coba langsung ke hal yang ditanya di sini. Ya, the text is a kind of, berarti menanyakan jenis teks ya. Yang pertama di sini kalau kita lihat kalimat pertama ini dia menggunakan simple past ya. Oke, banyak dia menggunakan simple past. Tentu di sini tidak mungkin dia apa namanya descriptive text ya. Jadi kita perhatikan juga once upon a time ya, ini salah satu ciri-ciri dari narrative text. Jadi ya, saya kira ini. Oke. Selanjutnya nomor 11 ini juga sudah cukup familiar menurut saya ya. The sentence uses adverbial clause of what? Ya, jadi adverbial clause kita perhatikan di sini ada conjunction so that ya. Dari memaknainya juga di sini kita sudah bisa memastikan agar gitu ya, sehingga tentu berhubungan dengan purpose. Ya. Kalau adverbial clause of time ini berarti conjunction-nya nanti ada ya seperti when gitu ya, berhubungan dengan keterangan waktu, merujuk ke keterangan waktu. Oke, kita masuk ke soal nomor 12, teman-teman ya. The definition of action research
ya, atau CAR atau PTK ya. CAR atau PTK, Classroom Action Research ya. Classroom Action Research. Di sini ya lumayan lumayan panjang-panjang. Tapi kalau menanyakan, yang ditanyakan adalah definisi dari action research. Salah satu yang harus dia terkandung di dalamnya adalah ya tujuan dari apa itu apa, teman-teman? Dari CAR itu atau PTK kita laksanakan apa? Karena ada masalah yang ditemukan dalam proses pembelajarannya, maka itu dalam definisinya harus ada mengatasi masalah, menyelesaikan masalah. Ya, kalau kita di sini dari definisi yang ada, pilihan jawaban di sini ada kata in overcoming problems. Ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris. In learning English di sini dikatakan ya. Oke, itu dia salah satu tipsnya teman-teman ya untuk mendefinisikan dari PTK dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, a system discovery efforts that focuses on the process of learning English to find many facts in learning practices that are considered more effective in overcoming problems in learning English. Oke. Ada yang mau bertanya soal nomor 12 ini? Tidak ada? Kita lanjut ya. Tidak. Oke. Selanjutnya nomor 13 masih berhubungan dengan classroom action research ya. Kita lihat sini, the following topic can be done with class action research. Ya. Jadi kita perhatikan di sini ya, berarti ini mirip-mirip seperti judul ya. Contohnya, ini kan dikatakan topik di sini ya. The relationship between learning achievement and communicative approach in learning English. Nah, jadi satu kali lagi ini adalah mengenai CAR atau Classroom Action Research. Ya, biasanya ada berhubungan dengan kata-kata improve. Ya, jadi seperti judul dia, seperti ada sebelum mencapai judul, ya. Jadi ini sudah mengandung hal-hal yang akan bisa dibuat menjadi judul, ya. Ada kata improve, ada identity, ada materi, ada metodenya yang dipakai, role playing. Itu dia ya, makanya nomor 13 ini jawabannya B. Ya, hampir benar semua di sini dari teman-teman yang sudah menjawab. Oke, soal nomor 14. Contoh di atas merupakan ilustrasi aktivitas PTK atau CAR dalam tahap apa? Ya, kemarin kita sudah pernah menyinggung mempelajari mengenai tahapan-tahapan dalam CARS. Ya, lalu kita perhatikan di sini. The students now show positive response to English lesson. They are also eager to use English voluntary. Ya. However, oke. Jadi kalau dikatakan di sini the students now show, berarti sebelumnya tidak seperti ini gitu ya teman-teman, kita menginterpretasikannya. Ya. Sekarang murid-murid sudah menunjukkan respon-respon yang positif terhadap pelajaran bahasa Inggris. Berarti sebelumnya tidak, ya. Lalu di sini dikatakan however the grammatical mistakes they make in every simple sentences can be clearly detected. Oke, lalu di sini dikatakan dia, how can I keep them interested in using English without letting them ignore the grammar? Ya. Jadi muncul pertanyaan di akhirnya. Kira-kira oke, ini masih termasuk ya. What steps need to be taken? Oke, teman-teman apakah sudah bisa memahami konteks soal ini nomor 14?
Ya, jadi kalau kita katakan seperti ini berhubungan dengan car, maka ini proses car ini sudah dilaksanakan, sudah nampak hasilnya seperti ini. Namun masih ada yang belum tercapai. Oleh karena itulah saya pernah menjelaskan mengenai car itu atau PTK bisa dilakukan dalam beberapa tahap atau siklus. Maka ini sudah masuk ke dalam tahap-tahap akhir atau bagian akhir. Karena dia sini sudah mengambil kesimpulan. Ya, jadi refleksi teman-teman ya. Yang terakhir itu refleksi. Jadi dia akan masuk ke tahap selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai car ini teman-teman? Silakan. Coba yang nomor 13, Pak. Ya, silakan. Nomor 13 ini apakah bisa jadi judul itu? Apakah kalimat tanya bisa jadi judul, Pak? Atau biasanya kalimat tanya itu ada di problem statement? Iya, jadi sebelum kita menetapkan judul, kita bisa membuat kalimat pertanyaan seperti ini ya. Ini ya. Jadi nanti setelah kita yakin, ya, setelah kita membuat persiapan, maka ini bisa kita ubah jadi judul yang berupa kalimat statement. Iya, Gitu, statement. Pak. Iya. Jadi nanti kalau dia Jadi berupa saya judul, pokoknya ya kita ubah jadi kalimat pertanyaan gitu. Ya. Using role play activities to improve. Seperti itu ya. Iya. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Soal nomor 15. Ya, soal nomor 15 ya. Oke. Ya. Di sini ada ini nama orang teman-teman ya, Liani. Oke, bla 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 bla, lalu diapit oleh 2 koma. Is coming over this week. Ya, Liani is coming over this week. Liani akan datang minggu ini. Maka di sini kalau kita perhatikan di sini ya, ini dia ingin menjelaskan Liani itu siapa ya. Contohnya di sini the maid of honor from my wedding. Ya, which the maid of ya. Ini berhubungan dengan orang, teman-teman ya. Maka coba kita skip dulu. Mengapa B salah? Ada yang memilih B soal nomor 15? Mengapa B salah? Karena dia which untuk benda. Yes, exactly ya. Karena ini which ya. Tidak mungkin kita pakai which untuk menjelaskan orang. Termasuk juga ini in which ya. Ini berhubungan dengan keterangan tempat. Maka di awalnya ini berhubungan dengan tempat. Contohnya nama kota, nama desa. Oke, ini juga salah. Mengapa? Karena ini at berhubungan juga dengan keterangan tempat, teman-teman ya. Tempat. Ya, makanya jawabannya ya jelas sekali sebenarnya di sini. Tetapi ya dari teman-teman yang sudah menjawab masih ada yang salah. Nah, berarti bagaimana kita menganalisa soal, memahami soal itu kuncinya. Oke? Ada yang mau bertanya soal nomor 15? Jelas, Mister. Jelas ya, oke. Kita lanjut soal nomor 16. Ya, ini bagaimana kita memahami dialog ya. Titik. Are you kidding? It's only December now. What's wrong with December? Don't you know that you should trim your maple tree only in the midsummer? Gitu ya. Oke. Ya, jadi yang berhubungan dengan Can you help me trim? Janita ini menanyakan apa di sini? Ya, ini ya. Can you help me trim the maple tree in the garden tomorrow? Ya, maka dia bilang, kau bercanda. Ini kan masih Desember.
Ya, Amina mengatakan ini masih Desember. Lalu Amina juga mengatakan di sini bahwa kita harusnya sebaiknya kita memotong pohon maple itu di pertengahan summer, gitu ya. Musim panas. Ya, itu teman-teman ya, nomor 16. Kita lanjut soal nomor 17 dan 18. Ini ada gambarnya ya. Lalu yang ditanyakan, what is the event of the invitation above? Ya, kita perhatikan di sini. What is the event? Ya, acara apa? Ya, kalau kita tengok sini yang paling besar, ya biasanya itu merupakan intinya ya, grand reunion. Oke, makanya di sini jawabannya adalah grand reunion of class of 1999. Ya. Lalu yang selanjutnya, what is the purpose? Ya. Namanya juga invitation ya. Ya, To invite. Tadi di sini sudah dikatakan ya, what is the event of the invitation? Jadi invitation biasanya itu to invite. Oke. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 19 ya. Ini ada surat ya. From the text we know that, dari teks kita ketahui bahwa ya, maka kita lihat berdasarkan isi teksnya di sini teman-teman ya. Ya, yang mana ini jawabannya? Nomor 19. C. Bagian C. Paula is expected not to be late. Ya, di sini dikatakan ada please come on time. Nah, disuruh come on time. Jadi kalau udah diharapkan terlambat. Kita lanjut dulu sampai nomor 20 ya. Oke, lalu ini ada seperti surat juga ya. From the text we can conclude that. Ya, jadi kalau ada kata conclude ini ya, biasanya kita perlu menginterpretasikan sedikit ya. Jadi tidak bulat-bulat dia tertulis gitu. Oke, contohnya seperti ini. The event will last for 3 days. Ya, akan berlangsung selama 3 hari. Kalau di sini dikatakan 22 sampai 25. 4 hari. 22, 23, 24, 25. 4 hari ya, salah ya. Jawabannya apa ini Bapak Ibu? B. Mister. Mr. Hidayat Mr. Hidayat will call Andin to inform his attendance. Ya, kita perhatikan di sini ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal ini? Ada kontak personnya RS. Ya, yang paling bawah ini teman-teman ya, yang paling bawah ini sudah umum dipakai dalam penulisan surat atau undangan seperti ini ya. Jadi baik kita datang ataupun tidak datang, sebaiknya kita mengkonfirmasi kehadiran kita. Ya, apakah baik kita hadir atau tidak ya. RSVP ya, ini dari bahasa Prancis kalau nggak salah ini istilahnya. Itu teman-teman. Silahkan ada pertanyaan sampai nomor 20, silahkan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, silahkan. Nomor 20. Kalau saya di sini saya jawab C. C. Di situ jelas, iya jelas di situ di dalam undangan itu bahwa The exhibition acaranya ya, kita perhatikan di sini ya. The exhibition will only be held in the morning. Hanya akan dilaksanakan di pagi hari. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya walaupun dikatakan seperti itu di sini, tetapi secara logika kita berpikir tidak mungkin hanya dilaksanakan di pagi hari, gitu ya. Karena ini dilaksanakan berhari-hari. Itu dia, Pak. Tapi kan cerita tidak ada di situ waktu yang spesifik bahwa di hari kedua jam berapa. Jadi mungkin ini selama 4 hari kegiatannya dilaksanakan jam 10 pagi. Ya. Kalau menurut saya, Pak. Ya, memang
memang kalau secara gamblang bisa kita simpulkan seperti itu, tapi secara logika ini berlangsung dalam 4 hari gitu ya, mengenai eksebisi ya. Makanya kita lihat juga konteksnya, ini kan eksebisi seperti pameran, biasanya ini berlangsung sampai malam gitu ya. Itu logikanya sih seperti itu, eksebisi, pameran. Gitu Pak. Iya. Ada teman-teman yang lain yang mau Saya bertanya? tidak. Yang Mi ini atas nama siapa ya, Mi? Ibu Demi, ada yang mau ditanya, Bu? Jamila, sir. Oh, Ibu Jamila, baik, Bu. Ibu Demi, ada yang mau ditanya? Ya. Baik, teman-teman, saya kira cukup sekian ya untuk sesi pertama. Nanti kita istirahat 10 menit ya. Kita lanjutkan nanti pada pukul 8.22, teman-teman ya. Oke, sampai bertemu di sesi kedua. Oke, Pak. Ya, Mister. Baik.